Bayangkan pasukan besar yang terdiri dari tentara terlatih dan bahkan seekor gajah raksasa datang untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Temukan kisah yang penuh keajaiban ini. Sebelum masuk ke dalam kisah utamanya, kami mohon agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika ada yang kurang jelas atau perlu diluruskan, kami sangat menghargai masukan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang baik. Hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan keajaiban dan kekuasaan Allah, yaitu kisah Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, rumah suci bagi umat Islam. Kisah ini terjadi jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, namun ia tetap menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua. Raja Abrahah adalah seorang penguasa dari kerajaan Aksum, yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Ia datang ke Yaman sebagai bagian dari ekspansi kerajaan Aksum, yang saat itu sangat kuat di kawasan Laut Merah. Abrahah bukanlah orang asli Yaman, namun ia berhasil merebut tahta kerajaan Yaman dan menjadi seorang penguasa yang sangat berambisi. Abrahah dilahirkan dalam keluarga bangsawan dari Aksum. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan ketangguhan yang luar biasa, yang membuatnya cepat naik pangkat di dalam pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Yaman, Abrahah menjadi raja yang memimpin dengan tangan besi. Sebagai seorang penguasa yang sangat berorientasi pada kekuasaan, ia mulai merencanakan strategi-strategi ambisius untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, ada satu hal yang mengusik pikiran Abrahah. Meskipun ia berhasil menaklukkan Yaman, ia merasa ada satu hal yang lebih besar dari semua kekuasaannya, Ka'bah di Mekah. Ka'bah, yang telah menjadi tempat suci bagi orang-orang Arab sejak zaman Nabi Ibrahim, memiliki makna yang sangat besar bagi seluruh umat Arab pada masa itu. Setiap tahun, para kafilah dari berbagai suku datang ke Mekah untuk beribadah dan melakukan haji di sekitar Ka'bah. Abrahah, yang memiliki hati yang penuh ambisi, merasa bahwa Ka'bah adalah penghalang terbesar untuk kepentingan kerajaannya. Ia berpikir bahwa jika ia bisa menghancurkan Ka'bah, maka pengaruhnya akan jauh lebih besar di kawasan Arab. Dalam perjalanannya, Abrahah mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar dan lebih berani, sebuah tindakan yang akan mengubah sejarah dunia. Ia mulai membangun gereja besar di sana, ibu kota kerajaan Aksum, dengan harapan agar umat Islam dan orang-orang Arab pada umumnya berpaling dari Ka'bah dan beribadah ke gereja yang lebih besar dan megah tersebut. Abrahah memerintahkan pembangunannya untuk gereja yang luar biasa megah. Gereja ini dibangun dengan batu-batu yang sangat besar dan indah, dihiasi dengan ornamen-ornamen emas yang memukau. Tujuan Abrahah jelas, untuk menciptakan tempat ibadah yang lebih besar dari Ka'bah. Ia menginginkan agar orang-orang Arab, yang setiap tahun datang ke Mekah, beralih ke gereja ini. Abrahah berharap gereja ini akan menjadi pusat ibadah yang mengalahkan Ka'bah dalam hal kemegahan dan pengaruh. Namun, meskipun gereja itu sangat besar dan megah, niat Abrahah tidak pernah mulus. Gereja yang dibangun tersebut tidak dapat menggantikan tempat yang sudah lama menjadi pusat ibadah bagi seluruh bangsa Arab, Ka'bah. Dan meskipun Abrahah berusaha keras untuk menarik perhatian rakyat, Ka'bah tetap menjadi magnet spiritual yang tak tergantikan di hati mereka. Rasa iri dan kecewa mulai merasuki hati Abrahah. Ia merasa seolah-olah meskipun ia telah menciptakan tempat ibadah yang megah, Ka'bah tetap menjadi tempat yang lebih dihormati dan lebih disukai oleh orang-orang Arab. Abrahah merasa bahwa jika gereja ini tidak dapat menarik perhatian orang-orang Arab, maka satu-satunya cara untuk menaklukkan hati mereka adalah dengan menghancurkan Ka'bah. Suatu hari, dengan perasaan penuh rasa dendam, Abrahah memanggil para penasihat dan jenderalnya untuk merencanakan serangan besar-besaran ke Mekah. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Ka'bah adalah dengan menghancurkannya secara fisik. Abrahah tahu bahwa jika Ka'bah dihancurkan,
maka tidak ada lagi alasan bagi orang-orang Arab untuk pergi ke Mekah. Mereka pasti akan beralih ke gerejanya di sana. Namun, keputusan ini tidaklah mudah. Abraha harus menghadapi risiko besar. Mekah adalah kota yang dihormati oleh banyak suku di seluruh jazirah Arab. Menghancurkan Ka'bah berarti menantang bukan hanya kota Mekah, tetapi juga seluruh suku-suku besar Arab yang merasa Ka'bah adalah warisan dari nenek moyang mereka. Meski demikian, Abraha memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai mempersiapkan pasukan besar yang terdiri dari tentara terlatih, termasuk beberapa gajah besar yang digunakan sebagai simbol kekuatan dan keagungan pasukannya. Pasukan Abraha yang besar mulai bergerak menuju Mekah. Mereka melintasi padang pasir yang luas, dengan gajah-gajah raksasa sebagai pengawal mereka. Pasukan ini tidak hanya terdiri dari prajurit-prajurit dari Aksum, tetapi juga tentara dari berbagai wilayah yang telah dikuasai oleh Abraha. Mereka membawa serta persenjataan canggih untuk menghancurkan Ka'bah dan semua yang ada di sekitarnya. Perjalanan mereka tidak mudah. Padang pasir yang luas dan terik matahari menguji ketahanan pasukan. Namun, dengan tekad bulat, mereka terus melangkah maju, yakin bahwa mereka akan segera mencapai tujuan mereka dan menghancurkan Ka'bah yang sudah lama menjadi simbol kebesaran Allah. Namun, meskipun pasukan Abraha bergerak dengan sangat cepat dan tampak tak terkalahkan, ada satu hal yang tak mereka ketahui, Allah memiliki rencananya sendiri. Saat mereka semakin dekat dengan Mekah, umat Islam yang tinggal di sana hanya bisa berdoa kepada Allah agar Ka'bah tetap terlindungi. Saat pasukan Abraha semakin dekat dengan Mekah, Allah menjawab doa umat Mekah. Allah mengirimkan burung-burung ababil, sekelompok burung yang sangat banyak, dengan ukuran yang cukup besar dan sayap yang kuat. Burung-burung ini datang membawa batu-batu kecil yang sangat keras, batu-batu yang sangat panas dan berat, yang akan digunakan untuk menghancurkan pasukan Abraha. Burung-burung ababil mulai terbang di atas pasukan Abraha. Mereka mengarahkan serangan mereka dengan sangat tepat, melemparkan batu-batu itu satu persatu kepada pasukan yang sudah semakin dekat dengan Mekah. Batu-batu itu jatuh dengan kecepatan luar biasa, menghantam pasukan Abraha satu persatu. Batu yang jatuh itu seperti guntur yang menggelegar, menyebabkan pasukan Abraha panik dan kacau. Tak lama kemudian, pasukan Abraha yang tadinya begitu besar dan tangguh, mulai hancur. Banyak tentara yang jatuh sakit, terluka, atau bahkan tewas akibat serangan batu-batu itu. Mereka berlarian ketakutan, tak mampu mengatasi kekuatan yang datang dari Allah. Pasukan Abraha yang hancur ini pun kembali melarikan diri. Mereka yang selamat dengan tubuh penuh luka hanya bisa merunduk malu dan kembali ke Yaman. Ka'bah tetap berdiri tegak, selamat dari ancaman yang sangat besar. Orang-orang Mekah bersyukur kepada Allah atas pertolongannya yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa Ka'bah bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga merupakan simbol keagungan dan perlindungan Allah. Ini adalah kemenangan iman, dan mereka merasa semakin yakin akan kuasa Allah yang tidak tertandingi. Dari kisah Raja Abraha ini, kita belajar banyak hal. Pertama, kita belajar bahwa tidak ada yang lebih besar dan lebih kuat dari kekuasaan Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia, jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kedua, kita belajar bahwa kebencian dan niat jahat terhadap kebenaran hanya akan berakhir dengan kegagalan. Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, namun Allah menunjukkan bahwa niat jahat tidak akan pernah berhasil. Kita juga diajarkan untuk menjaga tempat-tempat suci dan selalu bergantung pada Allah, karena Allah selalu melindungi apa yang Dia kehendaki. Semoga kisah ini semakin memperkuat iman kita kepada Allah dan membuat kita lebih mencintai Ka'bah sebagai tempat suci yang penuh dengan berkah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta tulis komentar di bawah jika kamu ingin mendengar kisah-kisah lainnya. Wallahu alam, hanya Allah yang lebih tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.